Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan social media gereja, social media Bapak Gembala, social media gereja baik YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kita diberkati dengan tema bekerja dengan segenap hati. Sama-sama kita katakan, saya mau bekerja segenap hati. 1, 2 ya. Saya bekerja sekuat tenaga. Saya tidak suka menunda pekerjaan. Saya orangnya rajin. Saya orangnya bertekun. Saya pasti diberkati Tuhan. Percayakah saudara, dari cara kerjamu nampak imanmu. Gak usah nampakkan imanmu dari salib-salib yang ada di dada. Ya, banyak orang yang beli salib di dadanya berlian tapi 3 bulan gak bayar-bayar. Jadi patokannya bukan simbol-simbol, bukan. Imanmu akan kelihatan saat engkau kuliah, saat engkau belajar, saat engkau menikah. Akan nampak imanmu. Wujud iman akan dilihat saat bekerja. Sangat berbeda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam bekerja. Orang yang beriman bekerja rajin, bertekun, tidak perlu diawasi. Orang yang tidak beriman suka diawasi, bahkan harus dipukul kayak hewan. Kerja kau. Itu banyak orang seperti itu, bekerja di level hewan. Hewan itu bekerja, harus diawasi, harus dipukul baru kerja. Jadi kalau ada di ruangan ini engkau harus diawasi, harus dipukul baru kerja. Level saudara atau level saya selevel hewan. Lihatlah kerbau di sawah membajak, dipukul. Bahasa Ibraninya dilicing, licing. Dan baru dia membajak, itu hewan. Hari ini kita belajar bagaimana bekerja segenap hati. Maka anak Tuhan tidak akan ada yang miskin kalau bekerja segenap hati, segenap kekuatan. Miskin tidak dosa, tapi Tuhan tidak mau engkau miskin terus. Karena miskin itu susah. Susah. Kalau engkau miskin berat sekali. Berat sekali. Saya sudah banyak menangani pasien-pasienku yang susah keuangan. Nangis di depanku gak punya uang beli obat. Nangis gak punya uang membeli obat untuk ayahnya. Sedih sekali. Tuhan tidak mau engkau miskin. Tuhan mau engkau minimal cukup. Maka ada doa Bapa kami, berilah kami makanan secukupnya. Dan Tuhan mau engkau melimpah. Melimpah bukan kaya raya. Melimpah engkau memberi sama orang lain. Cukup makanan bagimu, cukup pakaian bagimu, masih bisa kau beri orang lain makan dan pakaian. Itu melimpah. Melimpah itu artinya memberi. Melimpah artinya hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Ingat, pemalas itu hidupnya pasti susah. Pemalas itu hidupnya pasti susah. Dan sekaligus menyusahkan orang lain. Betul? Kalau engkau malas dan engkau tinggal di rumah orang, susah orang lain. Dan akhirnya mertuamu akan berbilang kepadamu, Roy, dari mana kau dapatkan itu Roy? Kau malas sekali dia Roy. Ampunlah ya Tuhan, kok ada perempuan semalas itu. Habis makan gak cuci piring. Habis bangun gak memperbaiki tempat tidur. Ingat, dari tempat tidurmu aja pun nampak engkau pemalas atau orang yang berhasil. Kalau mau berhasil, tempat tidurmu dulu. Perbaiki, habis bangun langsung bereskan. Kamar mandimu dulu lihat, bersih enggak? Kalau kamar mandimu kotor, karena pemalas tinggal di situ. Bukan masalah kamar mandi berlian, tapi apa kamar mandimu bersih? Kalau kamar mandimu banyak kuning-kuningnya, mungkin engkau tinggal di Kuningan. Saya pernah batal makan di sebuah restoran karena tiba-tiba saya ke toilet, kulihat ada ikan mas tidak bertulang, berenang di kolam yang terbatas. Istriku bilang aku mual dan kita tidak jadi beli soto. Kalau kamar mandimu malas, kamarmu berantakan, itu gambaran engkau pemalas. Tempat tidurmu sursar.
maka masa depanmu pun sursar. Kita belajar dari, mari sama-sama kita baca Kolose 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca Kolose 3 ayat 23 sampai kepada ayat yang ke-24. Sama kita baca 1, 2 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah. Bekerjalah untuk Tuhan. Sehingga kalau engkau bekerja dengan sekuat tenaga. Itu Pengkhotbah 9 ayat yang 10. Apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Itu Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saudara, ada orang menyapu tapi tidak bersih. Dia hanya menyapu luar-luarnya. Di bawah kolong meja dia enggak sapu. Karena dia tidak menyapu segenap hati. Kelihatan orang yang bekerja segenap hati dengan setengah hati. Saya berharap saudara adalah menjadi pribadi yang kalau bekerja, bekerja untuk Tuhan. Bekerja tidak perlu diawasi, bekerja rajin, bekerja tekun. Karena engkau bekerja untuk Tuhan. Katakan saya bekerja untuk Tuhan. Bilang sebelahnya aku gak suka diawasi. Karena aku bekerja untuk Tuhan. Ada orang kalau bekerja tidak diawasi, dia main sosmed. Semua Instagram, Facebook, main game. Kalau laki-laki. Gosip. Pas waktunya nanti mau pulang, pinjer. Saudara, jangan lakukan itu. Saudara, saya ajak sama saudara, hari ini kita belajar kepada semut. Semut itu binatang. Kita itu ciptaan Tuhan yang paling mulia. Segambar, serupa dengan Tuhan. Cobalah, kita yang begitu mulia disuruh Tuhan belajar kepada binatang. Namanya semut. Hewan namanya semut. Semut yang kecil itu, yang kadang-kadang kita ngamuk, mati kau. Kita belajar sama semut yang kecil. Artinya apa? Sangkin malasnya manusia. Sangkin malasnya Tuhan mau kita belajar kepada semut. Lihat, semut tidak pernah kau lihat pengangguran. Enggak pernah semut merenungkan nasibnya. Galau. Order, sepi kali orderan. Enggak pernah. Yang kulihat semut itu dulu. Nanti ada beras nanti. Udah mau jatuh temannya tolong. Lihat semut aja tolong menolong. Bilang sebelahnya semut aja tolong menolong. Mau kau ku tolong? Semut aja tolong menolong. Dan semut itu menyimpan makanan. Semut itu bijak, ada tabungannya. Katakan, semut ada tabungannya. Tanya sebelahnya, berapalah tabunganmu? Malulah kau sama semut, bilang sebelahnya. Semut itu nyimpan loh. Kita, jolmanya kita ini. Tapi gak ada tabungan. Ada orang yang rajin ibadah, tapi nggak ada uangnya. Mateki. Suaya. Ada orang rajin kali ibadah, tapi nggak ada uangnya. Ampun. Siapa yang salah, Tuhan atau dia? Wah, bagus, sudah pintar kalian. Nah, ada orang tidak beribadah, banyak uangnya. Kan terbalik-balik sudah.
Apa yang salah? Cara hidup kita. Belajar kita pertama. Banyak yang ingin berhasil, tetapi sedikit yang bersedia membayar harga lewat kerja keras dan ketekunan. Sekarang tidak hanya kerja keras. Katakan kerja keras coy, bilang sebelahnya. Coba pegang tangan sebelahnya, keras atau lembut. Kalau licinnya mungkin kurang kerja. Oh enggak Pak, aku enggak pegang kampak, enggak pegang cangkol, aku pegang komputer. Enggak apa-apa lah. Ya kan ada orang main komputer ya, ada orang. Enggak ada orang yang kerja keras miskin. Enggak ada. Tunjukkan sama aku, tunjukkan sama aku. Itu, tunjukkan sama aku. Kalau ada cowokmu yang tampan itu bilang, udah kerja keras aku deh. Tapi asal makan traktir aku deh katanya. Jangan kau mau pacaran sama laki-laki. Asal makan kau yang traktir. No to doh. Mau kau dimanfaatkan cowok. Sikit-sikit, lupa dompetku dia tinggal. Sekali oke lah. Baru dia bilang berikutnya, sebenarnya niatku mau membayar. Niat aja gak cukup. Gak bisa kau bilang sama tukang bakso, niatku membayar. Gak bisa, kau harus bayar pakai uang. Kalau gak punya uang, jangan dulu cepat-cepat pacaran. Kalaupun masih uang orang tua, ya tahu dirilah kau mentraktir. Ini sudah uang orang tua, gayamu seperti entah apa. Ambil deh, mau dibungkus deh. Iyalah, uang mamamu bungkus. Ya, kau juga jangan bodoh-bodoh ya. Jangan mau kau mentraktir cowok-cowok ya. Mana tahu kau lihat si Charles, si Rafael, si Mula si Tinjak. Aduh, saya melihat banyak cewek-cewek dibohongin cowok-cowok tampan. Tampan. Mati kau dibuat tampannya itu. Lebih bagus kau jumpa cowok gak tampan, lebih berbahagia. Karena orang tidak akan tertarik terlalu menggoda dia. Tapi kalau terlalu tampan, kau gelisah terus, kau gelisah. Karena semua mata melihat dia terus. Opung-opung pun yang giginya tinggal 2 melihat dia terus. Karena tampannya, shit. Lebih bagus kau cari cowok yang tidak terlalu tampan tapi kerja keras. Di rumahmu semua dibersihkannya. Dirapikannya. Bekerja keras. Gak ada. Orang anak Tuhan gak ada yang menganggur. Ingat ya, anak Tuhan tidak ada menganggur. Anak Tuhan tidak ada yang menganggur. Kalau ada di sini yang tamat sarjana menganggur, jangan lama kau menganggur. Kalau kau lama menganggur, pemalas. Apapun sekarang bisa kerja. Apapun sekarang di Indonesia ini bisa kerja. Apapun. Saudara bisa Grab, bisa jualan online. Bisa jadi asisten rumah tangga. Daripada nganggur, lebih bagus jadi asisten rumah tangga. Bu, bisa gak kucuci piringnya, kucuci bajunya? Berapa gaji? 1,5 juta. Gak apa-apa lah. Sambil nunggu lamaran dapat. Bisa beli beras. Berikutnya. Dunia ini saat ini dipenuhi distraksi berupa hiburan, scrolling, medsos. Siapa di antara saudara yang menggunakan waktu 1 hari scrolling Instagram, Facebook, TikTok. Habis itu joget-joget di TikTok. Tapi gak ada uangnya, tapi joget-joget. Gimana itu coba? Orang kan joget-joget karena ada uangnya, kan begitu. Ini gak ada uangnya tapi joget-joget gini-gini. Nah ritiknya itu. Aku bingung aku. Sangkan aku aja kurang waktu. Tapi dia bisa scrolling semua makanan. Tapi gak bisa beli. Akhirnya dia malam-malam ngences. Udah gak ada duit. Jangan scrolling makanan. Aku heran. Ada orang-orang yang gak punya uang banyak gaya. Kalau udah kurang uang, kurangi gayamu. Namanya pun kurang uang. Kurang gaya. Bilang biaya hidup murah. 1, 2 ya. Gaya hidup mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Jijik aku lihatnya. Bilang. Pernah gak kau jijik melihat orang udah gak bayar utang. Tapi masih minum dia di Starbucks coy katanya. Cobalah.
Apa kau nggak mau cekek lah orangnya Tuhan? Aku aja minum kopi tubruk. Uangku yang kau minum itu di Starbucks. Kan marah orang. Yang punya uang aja minum di kopi tubruk. Dia pun udah tubrukan. Habis. Aduh Tuhan Yesus. Ya tolong ya. Kalau saudara masih ada pinjaman, nggak usah beli baru-baru. Nggak usah beli. Belum bisa bayar utang, nggak usah. Jijik orang lihatnya. Diludahi kau nanti. Kan ada gitu loh. Kalau di Baligi gitu. Tahu kan di Baligi kalimatnya? Bursik maho katanya. Ngerti kan arti bursik maho? Aku nggak tahu itu artinya. Aku berdoa saudara. Kurangi sosmed ya. Kurangi ya. Kurangi. Anak-anakku laki-laki kurangi main game. Jangan terus main game. Dan engkau juga anak-anakku wanita. Sarangnya. Kalau cowok itu masih jam 2, jam 3 main game. Pikirkan untuk putus. Jangan sambung. Nanti kalau kau hamil. Dan anakmu mau lahir. Dia masih main game. Bang. Udah kontraksi bang. Nggak tahan bang. Nanti abang itu bilang tunggu dulu. Yang kau pacari itu orang gila itu. Masa orang mau melahirkan disuruh tunggu. Ini kisah nyata loh. Ini kisah nyata ada ibu-ibu WA aku. Pak, suamiku masih main game. Aku sakit, nggak diperdulikannya pak. Dalam hatiku sebenarnya kan kau yang memilih itu. Tapi karena aku hamba Tuhan, ya ikutlah menerima nangismu. Ya anak gadis jangan bodoh kau, jangan bodoh. Cantik tapi bodoh, jangan. Jangan kau mau menikah dengan laki-laki yang masih main game jam 3 pagi. Kemudian di WA-nya kau, lagi ngapain kau dek katanya. Edang jolmai, coba edang jol, gak orang itu. Gondoruonya itu. Mana orang itu? Jam 3 pagi pun kalau ditanya orang, pasti orang lagi mimpi. Lagi tidur. Tapi karena pacarmu gondoruo. Dan kau juga kuntilanak. Aku lagi lihat TikTok bang. Gondoruo pacaran dengan kuntilanak. Lahirlah anaknya begu. Tahe. Surupung maksudnya. Akan nagila itu nagila. Berdomo. Bersatu yang gila dengan yang gila. Alah Tuhan. Mana nanti pernikahannya itu ya. Ampun. Aku berharap saudara orang-orang yang menggunakan waktu 24 jam sehari dengan bijak. Ya, waktu ke presiden, waktu kepada orang, semua orang sama 24 jam. Tergantung tanganmu menggunakannya. Saudara, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang produktif? Yang pertama, hidup rajin dengan tidak menunda. Kalau kita lihat dalam Amsal 6 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-11. Maka dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Ayat ini berkata, kemiskinan akan datang kepada orang malas. Kemiskinan akan datang kepada orang lamban. Tapi orang yang rajin akan kaya. Orang yang rajin akan kaya. Biasanya orang yang kaya itu bangunnya cepat. Jam 5. Jam 4 bahkan ada yang saya tahu. Biasanya orang yang miskin itu bangunnya jam 8. Jam 9. Kemudian dia pakai sarung. Duduk di tangga. Di Baligi. Orang sudah kerja. Orang sudah di ladang. Dia masih merenung. Orang miskin itu biasanya salah satu banyak angan-angannya. Tapi sikit aksi. Pernahkah engkau menjumpai orang banyak kali rencananya. Lalap rencana. Jangan sampai seorang cowok berencana. Aku sebenarnya adik mau berencana menikahimu. 20 tahun yang lalu udah dibilang dia itu. Dan akhirnya kau pacaran sama dia. Rambut muda putih semua. Banyak orang punya rancangan tapi kurang aksi. Lebih bagus sedikit rencanamu. Tapi eksekusi.
lakukan. Perbuatan itu yang penting. Kalau mau berusaha, berani gagal, berani salah. Coba kalau gagal. Amsal katakan 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. Coba. Zaman now, kalau engkau hidup ekonomimu mau lebih baik, jalur usaha. Jalur pegawai, hidupnya pas-pasan. Kalau jalur mau lebih lagi, yang ku tahu ya, usaha. Cuma resikonya berat. Kalau tanganmu malas dan engkau tidak bijak, tidak cerdas, maka engkau tergilas dalam kompetisi. Tapi kalau tanganmu rajin, andalkan Tuhan, engkau bijak, engkau naik. Tergantung caramu. Tergantung caramu. Saya berharap di tengah-tengah yang dengar khotbah ini, jadilah pengusaha-pengusaha. Indonesia masih sedikit dengan pengusaha. Masih kurang pengusaha. Sangat minim kita pengusaha, di bawah 2%. Sangat minim. Kita penduduk 280 juta. Singapura itu sudah 7%, jauh di atas kita. Negara-negara lain sampai belasan persen. Kita baru 2%. Masih subur ladang untuk berusaha. Bangkitkan semangat, berdoa. Percayalah, Tuhan akan menyertai saudara. Saudara, yang pertama kita belajar dikatakan hidup rajin dengan tidak menunda-nunda. Nah saudara, saya akan ajak baca Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Sumber berkat Tuhan. Tapi Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan tidak pernah langsung memberikan uang kepada kita. Tuhan memberikan uang lewat saluran pekerjaan kita. Sekarang orang banyak multi income. Mungkin saudara pegawai. One income. The second income, engkau mungkin bisa jualan-jualan. Banyak yang saya tahu dia dosen, dia guru. Tapi dia kadang-kadang membawa jualan ke tempat sekolahnya. Saya masih ingat mama saya itu polwan. Dan dia di Polda Su. Dulu Sun Plaza itu tempat Polda. Saya antar. Kemudian saya lihat dia bawa kamera, bawa Gucci, bawa sarung. Saya bilang ke mama, apa ini mak? Ada yang butuh hoi katanya. Gak tahu kau itu. Ya sudah, pergi aku ke kantornya, masuk ke kantornya. Kulihat sarung berjejer di situ. Ini kantor polisi atau petisa? Aku bingung. Mak, ini kantor polisi atau petisa? Baru dia bilang, dari sini aku sekolah. Enggak cukup gaji gitu menyekolahkan kau. Diam aja kau. Kulihat lagi di bawah Gucci. Ya, orang tua aku ambil Gucci di Belawan. Di Belawan kan banyak Gucci. Dijualnya sama teman-temannya. Atau mungkin sama orang-orang yang lagi butuh pertolongan polisi. Beli Gucci enggak? Ini contoh aja. Saudara, yang pasti dia ada jual Gucci, dia jual sarung. Aduh, salah satulah kebanggaan orang Batak ini ya. Ya, yang lain juga mungkin sama lah. Tapi baru-baru Batak ini aku lihat memang nampak kok dari betisnya kesebelasan. Jadi mereka betul-betul siap menderita. Makanya baru Batak ini kan ngeri kali baru Batak ini. Bisa dia menggendong anak sambil cangkol. Pernah? Siapa yang pernah lihat itu? Aku pernah lihat Samosir itu. Tuhan, kok bisa lah dia mencangkol? Kurasa sambil nyanyi itu. Anak koki. Ketinggian. Aku bangga. Aku lihat mamaku, Tuhan terima kasih lah Tuhan. Mamaku ini berjuang dia. Tahun 88 saya yang sepatu saya sudah koyak. Saya harus kuliah. Nggak ada uang. Dibawanya lah ke pajak. Petisah. Baru dibilang, Eda aku janda. Janda aku Eda. Ditunjuknya lah ke saya. Ini anak janda. Kuginikanlah mukaku. Maksudnya kasihanilah. Tolonglah Eda buat harga janda katanya. Hidup janda.
Dikasih diskon. Dan setelah itu aku dokter dan banyak pasienku yang janda berobat. Dokter, aku janda. Langsung aku bilang, jangan sebut lagi itu. Ku diskon pun kau, udahlah. Gak kuat aku mendengar kejandaanmu, tolong. Langsung teringat aku mama aku di Petisa, anak janda. Udahlah ibu janda, berapa uangmu situ buatlah. Pulanglah kau, gak apa-apa. Karena aku tahu kejandaanmu. Saudara, saya berharap saudara adalah orang-orang rajin. Amin. Nah saudara, kita baca dalam Amsal 21 ayat yang ke-25. Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Banyak keinginannya tapi malas. Jangan hanya rencana, lakukan. Banyak juga di antara kita rencana turun berat badan 10 kilo. Timbang 3 bulan lagi naik 10 kilo. Untung Tuhan Maha Pengampun. Nah saudara, saya ajak semua kita yang berikutnya. Kemalasan tidak selalu berarti tidak bekerja. Tapi lebih sering banyak rencana sedikit aksi. Saudara, banyak orang yang kita lihat punya waktu ngopi-ngopi. Aku bingung. Kenapa sekarang kedai kopi sampai jam 2, jam 3. Aku lihat kok bisa orang ini yang ngopi-ngopi. Besok apa kerjanya? Aku yang jadi agak memikirkan itu. Yang apanya kerja orang ini? Lihatlah kedai kopi di mana-mana. Oh, anak-anak rohaniku ini pernah suatu waktu ngopi mereka jam sekian, saya telepon. Bubar kalian. Gak cocok lihat anak Tuhan ngopi jam 1. Jam setengah 1 ya. Kalau kalian lakukan itu aku panggil polisi. Karena besok harus kerja. Minimal kuliah kan. Kalau tidur jam 2, jam 3, apa kira-kira kuliah segar atau ngantuk? Kerja kira-kira semangat atau agak capek? Lemah. Aku heran, orang punya waktu ngopi-ngopi itu gambaran pemalas. Nggak salah ngopi ya, asal tahu waktunya. Nggak salah. Aku lihat lagi ibu-ibu punya waktu drakor. Berapa seri bu? 5 seri sehari. Terus pinjam 100 pak katanya. Dalam hati kau nonton drakor bisa. Tapi gak ada uang. Dia buang waktu. Jadi pemalas ini ada juga sok sibuk. Orang kalau sibuk ada uangnya kan. Pernah gak kalian jumpa orang sibuk kali. Baru dia bilang sibuk kali aku. Komsel lah, I care. Gak ada waktuku, sibuk. Sibuk kerja, sibuk aku. Terus dia bilang pinjam Eda 100. Kalau engkau sibuk ada uang. Artinya apa? Produktif. Minimal ada tabunganmu. Ingat, setiap hasil kerjamu setiap bulan tabung minimal 10%. Mana tahu darurat. Mana tahu tiba-tiba kabar dari kampung ada yang meninggal. Atau mama sakit keras. Dari mana uangmu? Enggak ada uang cadangan itu you are dangerous. Engkau sangat berbahaya enggak punya uang cadangan. Minimal 3 bulan ke depan biaya hidupmu sudah aman. 3 bulan ke depan biaya hidupmu. Biaya untuk makan misalnya. Sekolah anak, air, listrik. Katakanlah sebulan itu 5 juta semuanya. Minimal cadanganmu 15 juta. Minimal itu. Mana tahu tiba-tiba sakit gak bisa jualan. Udah ada cadanganmu. Kalau gak ada cadanganmu berbahaya hidupmu. Anakmu sakit gak bisa berobat. Orang tuamu sakit gak bisa dikirim uang. Bilang sebelahnya, harus punya tabungan kau. Bilang sebelahnya, harus punya tabungan. Saudara yang saya kasihi, atasi kebiasaan menunda dengan apa? Menyusun jadwal. Katakan, saya menyusun jadwal. Saya membuat prioritas. Saya berkomitmen dan konsisten. Sehingga saudara ketika diajak orang, ayo kita nonton. Oh sorry ya, aku ada kerja, sorry. Berani nolak. Ayo ngopi-ngopi ya, sorry. Harus berani mulai sekarang. Boleh ngopi, asal waktunya tepat. Tapi kalau saudara asal diajak orang kemana-mana, ayo. Nampak kali lah gak ada prioritas hidupmu.
Orang yang punya prioritas berani menolak. Sorry, aku punya tanggung jawab. Aku punya kerja. Semut tidak diawasi, tapi tetap bekerja dengan teratur. Mereka mengatur dirinya untuk mendapatkan hasil terbaik. Itu Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Bahwa dikatakan semut itu tidak diawasi. Saya berharap kita lebih dari semut. Tidak perlu diawasi, tidak perlu CCTV mengawasi kita baru kerja. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja segenap hati, belajar segenap hati, kuliah segenap hati. Saya percaya itulah orang-orang yang mempermuliakan Tuhan lewat kuliah dan pekerjaannya. Dan aku percaya masa depannya penuh harapan dan masa depan damai sejahtera. Saudara yang saya kasihi, kita lihat di dalam kitab Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja. Ini Allah Bapa ya. Allah Bapa bekerja sampai sekarang. Maka aku di situ Tuhan Yesus. Maka aku pun bekerja juga. Allah Bapa bekerja. Allah Roh Anak bekerja. Allah Roh Kudus bekerja. Allah saja bekerja sampai sekarang. Kok kita nggak bekerja? Maka 2 Tesalonika, katakan 2 Tesalonika 3 kalau nggak salah ayat 10. Apabila engkau tidak bekerja jangan makan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Orang Korea bilang begini, 1 kali kerja, 1 kali makan 4 jam kerja. Katakan 1 kali makan 4 jam kerja. 1, 2 ya. Semangat dulu kalian yang di belakang sana. Ayolah dibelang ya. 1 kali makan 4 jam kerja. 1, 2 ya. 2 kali makan 8 jam kerja. 3 kali makan 12 jam kerja. 1, 2 ya. Tanya sebelahnya, berapa kali kau makan sehari? Tanya sebelahnya. Kalau sempat yang bilang 4 kali makan, kalikanlah 4, 16 jam kerja. Itu Korea. Korea punya budaya hard work, smart work. Kita perlu kerja keras, kita perlu kerja cerdas. Kami di Korea diajari itu. Aduh, kalau mereka di Korea itu kalau jalan, nggak usah jauh-jauh, Orchard Road, Singapura. Kalau saudara pernah ke Singapura, gampang kita melihat mana orang Indonesia, mana orang Singapura, mana orang Jepang. Dari mana tahu kita? Dari cara jalannya. Tahu kalian ya. Dari cara jalannya. Jadi kalau kami di belakang, hanya lihat dari belakang aja. Indonesia, Singapura, Korea, Jepang. Kalau Singapura pernah aku jalan sama mereka, ya ampun. Nah, apa yang kejar apanya orangnya dalam hatiku. Terus kami 3 orang Indonesia. Gue bilang malu kita kejar dia. Kami udah lari-lari, tunggu dulu. Bagi mereka itu masih jalan, gini-gini aja. Pas ku jumpa sebaliknya, ku lihat dari belakang jalan-jalan, lihat-lihat. Pokoknya kepo lah dia, gini. Itulah. Netizen plus 62. Enggak semua, tapi rata-rata. Kalau mau merubah nasibmu, ikuti Bapa. Bapa pun bekerja. Allah Anak bekerja. Allah Roh Kudus bekerja sampai sekarang ini. Saya pun harus bekerja. Amin. Tapi dahulukan Tuhan, cari dulu Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, saya ajak baca di dalam Amsal 24 ayat 30 sampai 31. Amsal 24 ayat 30 sampai 31. Aku melalui ladang seorang pemalas. Lihatlah, perhatikan lain. Lihatlah rumah pemalas. Lihatlah kamar pemalas. Lihatlah tempat tidur pemalas. Lihatlah jualan pemalas. Lihat kalian. Beda. Masuklah kalian ke rumah orang pemalas. Di mana-mana sampah. Di mana-mana sisa makanan. Aku melalui ladang seorang pemalas.
dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi apa? Onak. Tanahnya apa? Tertutup dengan jeruju. Dan temboknya sudah roboh. Jadi rumah pemalas nampak. Usaha pemalas nampak. Cara belajar orang pemalas nampak. Dan jangan berpikir engkau diberkati karena banyak doamu. Tapi malas. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Kita boleh berdoa, tapi kalau malas, Tuhan gak berkati. Memang ada waktunya kita tidur. Bukan berarti jadi kerja, gak punya waktu me time. Perlu juga me time. Perlu juga ke salon sandi, perlu. Perlu kalau saudara mau salon, pergi nyalon. Karena udah kerja keras kan, perlu menikmati salon, perlu. Tapi ukur dompetmu. Jangan nggak uangmu pas-pasan, tolonglah pedikur, menikur. Oh, jangan. Itu orang-orang yang agak high class. Kalau kita pas-pasan, ya pikirkanlah. Kalau agak ekonomimu cukup, silakan. Gak ada yang salah. Saya hanya katakan, nampak dari cara jalanmu, dari cara kerjamu, dari cara hidupmu, dan nampak masa depanmu. Meramal masa depan orang, lihat sekarang dia kerja, lihat dia cara dia hidup. Saudara yang saya kasihi, perangi sikap nanti saja dengan langkah-langkah kecil yang akan menghasilkan perubahan besar. Jangan suka-suka, nantilah. Siapa yang pernah kita disuruh habis makan cuci piring, nantilah. Makan lagi sore, nantilah. Terus dilihat besok malamnya, dilihat lagi besok paginya. Kok banyak kali piring? Ya piringmu. Dan selalu kita bilang apa? Nanti. Bilang sebelahnya, jangan suka bilang nanti. Bilang sebelahnya, kerjakan sekarang. Apa yang mau kau kerjakan sekarang. Apa yang kau rencanakan, kerjakan sekarang. Salah, gagal itu biasa dalam usaha. Gagal adalah guru terbaik. Kerjakan. Biarlah orang melihat rumahmu, rumah orang rajin. Biarlah orang melihat kamarmu, kamar orang rajin. Biarlah orang melihat caramu belajar, cara orang rajin. Yang kedua, hidup tekun dan meraih berkat. Jadi gak cukup hanya rajin. Gak cukup hanya bakat. Ada orang punya bakat. Kalau seseorang punya bakat main keyboard, tapi gak tekun belajar, kira-kira jadi gak? Tidak. Kalau dia punya bakat dan dia tekun, jadi. Kalau dia gak punya bakat, dia tekun, kemungkinan masih bisa jadi. Berarti bakat dengan tekun, mana lebih hebat? Tekun. Mana lebih berdampak? Tekun atau bakat? Tekun. Kalau engkau punya bakat nyanyi, enggak latihan, enggak jadi. Ada orang enggak punya bakat, tapi dia latihan menyanyi, jadi. Saya harapkan saudara orang yang bertekun. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jangan berkata aku ini miskin, aku ini gagal, aku ini jatuh, aku ini enggak mampu, aku ini enggak bisa. No! Engkau adalah anak Allah, pencipta alam semesta. Bagi Allah tidak ada mustahil, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Di dalam kitab Amsal 10 ayat 4 sampai 5. Mari sama kita baca. Amsal 10 ayat 4 sampai 5. 1-2 ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Tahukah saudara, di beberapa tempat sawah, mereka itu kalau udah menanam benih padi, maka semua itu mereka harus serentak menanam benih padi. Supaya sama-sama tumbuh. Kalau nanti yang malas ini, orang udah nanam, orang udah menuai, dan dia baru menanam sendiri, maka datang burung hanya memakan tempat dia saja. Datang tikus hanya memakan tempat dia saja. Maka di kampung lihat, satu menanam, semua menanam. Gak boleh malas. Kalau dia malas, maka dia habislah oleh hama makanannya. Saudara, saya berdoa setiap saudara orang yang tekun. Amsal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Aku berdoa setiap saudara memiliki tangan yang rajin, bertekun kerja. Apapun yang kau kerjakan sepanjang itu benar, percayalah
Tuhan pasti akan tolong saudara. Jangan bandingkan, bukan harus kaya ya. Ingat, tujuan hidup bukan harus kaya, tapi Tuhan tidak mau kau miskin selamanya. Kalau kita lahir dari keluarga miskin, kita nggak bisa pilih dari siapa kita lahir. Tapi kalau kita mati miskin, itu salah kita. Jangan salahkan orang tuamu. Mak, kenapa aku miskin, mak? Salahkan dirimu, karena kau malas. Anak Tuhan, minimal cukup. Cukup artinya cukup makan, cukup pakaian, cukup untuk sekolah. Bahkan kalau bisa berlimpah, supaya kalau pakaianmu 5, bisa kau kasih 1 untuk orang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.